Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini sebenarnya ini mau saya buatkan tadi malam. Setelah sifon kelihatan bersih-bersih, terus saya mau kasih tunjuk atraksi dong. Atraksi kasih makan sambil menari-nari yang akan diperagakan oleh para gapi-gapi koleksi saya. Kenapa dia bisa menari-nari? Karena teng kita punya makanan istimewa untuk para gapi kita sekali-kali, yakni Artemia. Tadi baru saya tutaskan. Nah, jadi ikuti video kali ini. Ada pertunjukan gapi menari-nari dengan Artemia. Yuk. Nah, untuk penampilan tarian yang pertama akan diperagakan oleh Pingu Normal. Mari kita lihat tariannya. Apakah dia mau menari-nari dengan Artemia? Mantap toh. Memang pakan yang sangat istimewa. Artemia itu bisa membuat ikan itu senantiasa menari-nari riang. Mana kita lihat dorsalnya jadi tegap-tegap, ekornya juga dibuka dengan lebar, jadi perform ikan itu sangat kelihatan cantik seperti itu. Nah itu, tapi masih ada yang di pojok itu belum tahu dia. Ayo nang menari-nari bro sama teman-teman bro. Nah, mari kita panggil. Nah, masih celingukan dia. Nah, kita panggil. Seandainya dia sudah tahu, mungkin ya akan ikut menari-nari bersama teman-temannya itu. Kemungkinan. Cuma karena dia belum tahu, makanya dia masih bercelingukan seperti itu. Seru banget kasih pakan pakai Artemia. Kita lanjut. Nah, untuk penampilan berikutnya adalah PRTDE. Di sini PRTDE saya punya dua line ya. Ini line yang kepalanya itu nggak bisa full nutup platinum, tapi ekornya lebih lebar-lebar. Jadi keunggulannya yang jenis ini tuh ekornya lebih lebar-lebar, kupingnya juga menggajah seperti biasa PRTDE. Tapi untuk platinum di kepalanya dia nggak bisa nutup total seperti itu. Nanti saya kasih tunjuk yang PRTDE yang platinumnya nutup total, tapi ekornya relatif agak lama lah, lebarnya agak lama seperti itu. Nah dia menari-nari, seru banget ya. Jadi kasih makan pakai Artemia itu ya, cuma kita ya agak repot sedikit lah menetaskannya, tapi sebanding lah dengan hasil dan kenikmatan serta keindahannya ketika kita kasih pakan. Dan kebanyakan pasti doyan semua ikan gapi. Nah berikutnya akan diperagakan oleh Black Musco. Oh ya teman-teman, sambil saya cerita ya. Sebetulnya saya dulu tuh sudah pakai Artemia lama. Sebelum saya kenal cacing sutra, ketika saya masih belajar breeding, kan melihat
di YouTube itu kan banyak lah yang nakut-nakuti pakai cacing sutra banyak bakterinya, itu dari alam dan lain-lain, kotor lah gitu. Makanya waktu itu saya beli Artemia langsung 1 kaleng seperti itu. Nah ini lanjut ke Pinguripon. Saya lanjutkan juga bercerita tadi ya soal Artemia ya. Jadi saya beli Artemia itu langsung 1 kaleng akhirnya 700.000 harganya, itu dapat 500 gram itu sekalengnya kalau tidak salah. Kalau total dari isiannya saja itu sekitar 450 gram, 420 atau 450 gram gitu. Tapi memang habisnya lama sekali sih seperti itu. Jadi ya seru banget memang pakai Artemia. Nah ini lanjut ke ikan HP purple jantan. Lanjut saya ceritakan tadi soal Artemia ya. Sebenarnya dibilang mahal enggak juga sih Artemia itu, karena kita pakainya itu ya termasuk dikit. Cuma enggak simpelnya dia itu atau kekurangannya dia itu pakai menetaskan, terus nanti kita habis netesin ya pakai bersih-bersih tempat tetasnya, kita netaskan lagi. Intinya setiap hari harus netaskan. Terus kalau nggak setiap hari netaskan, kalau umpama kita mau simpan itu juga kurang fresh. Bukan berarti nggak doyan sih, ya tetap doyan, cuma ya kayak kurang puas saja kalau kalau disimpan gitu. Bisa juga memang disimpan di kulkas, nggak usah perlu di freezer, nggak usah disimpan di kulkas yang bawah aja, yang pendingin itu kita plastiki bisa memang. Cuma intinya ya, terus kasih pakannya juga nggak bisa sehari sekali kalau Artemia, pasti kita kasih pakan bisa 2-3 kali. Itu pun di pertumbuhan tetap agak lama seperti itu. Nah ini yang saya maksud, yang saya ceritakan tadi, PRTDE line yang kedua atau line yang lain daripada yang tadi. Yang tadi kan ekornya itu lebar-lebar, kupingnya juga sama lebarnya, tapi platinumnya nggak bisa full. Kalau yang ini platinumnya bisa full seperti itu. Nah, itu kadang di teman-teman itu ya selera, kadang ada yang suka yang line yang tadi, kadang juga line yang ini. Cuma saya sudah bilang kalau line yang ini ekornya itu bisa dibilang kecil-kecil, nggak seberapa lebar. Kalau kupingnya sama-sama lebar, jadi selera lah seperti itu. Nah itu ikan nyaman nari-nari ya. Jadi gitu teman-teman soal Artemia. Memang terbaik sih pakan Artemia, bagi saya terbaik. Cuma ya itu tadi, saya setelah kenal cacing sutra itu ya saya bandingkan dengan ikan kepunyaan saya yang segitu banyak. Ya saya perhitungannya ya soal waktu kasih pakan, ada lagi rawatan air, sortir dan lain-lain. Akhirnya saya putuskan cacing sutra itu, karena emang cacing sutra itu simple, cara kasih pakannya cuma sekali sehari. Kita tampung di wadah gitu aja, kita kasih yang sekiranya dia bisa habiskan 1 hari, udah kita tinggal seperti itu. Nah ini lanjut ke albino koi red ear, jantan. Nah ini saya sambung lagi ya ceritanya. Tadi itu beberapa ikan saya kasih, kan ini yang saya masukkan video ya, ada yang nggak saya masukkan video ya, kayak seperti ini. Dia itu nggak langsung
gercep, nggak langsung gercep langsung makan gitu, enggak. Jadi dia masih kayak apa ini ya gitu, gak langsung dia tahu kalau ini makanan, jadi gak langsung dimakan. Karena dia memang gak terbiasa pakai cacing sutra, gak terbiasa pakai artemia, makanya dia ketika saya kasih artemia itu gak langsung sigap dia, seperti itu. Kalau seandainya udah biasanya pakai artemia ya pasti dia sudah dari awal netes artemia itu saya teteskan, sudah pasti dia langsung menari-nari langsung. Berhubung memang nggak terbiasa pakai artemia, jadi ya dia kayaknya masih masih mengenali pakannya. Ketika sudah kenal baru dia langsung menari-nari. Seperti ini tadi pas pertama saya tetes juga nggak langsung kan dia. Nah ini lanjut ke redless. Nah kalau redless ini teman-teman, dulunya sudah pernah di remajanya ini sudah pernah pakai artemia loh, jadi dia langsung naik. Jadi kan gapi pun ya seperti layaknya makhluk hidup yang lain mungkin ya. Kalau dia memang nggak terbiasa makan itu, dia pasti masih ngah-ngoh, bisa dibilang ngah-ngoh dulu, ini apa gitu. Baru dia mungkin kalau kita diendus-endus, dijilat-jilat, oh ini enak ini, baru dimakan. Nah kalau dia sudah pernah tahu kalau itu makanan, ya pasti langsung dimakan. Nah kayak ini dulu pas remajanya pernah full artemia ini. Ini kan ikan sudah usia sekitar berapa ya, 4 bulanan kayaknya, 4 bulan atau 5 bulan. Nah sekitar 3 bulan yang lalu saya terakhir pakai artemia itu. Jadi selama 2 atau 3 bulan ini sudah full cacing sutra saya. Jadi lama gak pakai artemia. Lah ini saya kepikiran buat konten, terus saya ingat ketika kasih pakan artemia itu ikan itu bisa kelihatan cantik-cantik, dorsalnya tegap-tegap. Jadi kepikiran saya buat konten soal artemia. Akhirnya saya buatlah ini konten, kasih pakan dengan artemia, seperti itu. Nah ini lanjut ke ibu-ibu full gold. Nah, ini juga nggak pernah pakai artemia ini. Loh kan dia nggak langsung makan kan, karena dia masih mengenali, masih kayak berkenalan lah dengan makanannya, masih bertanya-tanya ini apa lah. Ini itu udah mulai ketika kelihatan temennya ada yang makan, baru pada makan. Sudah pasti doyan soalnya kalau artemia. Malah kadang itu walaupun ikan sakit, biasanya kan ikan sakit kan gak seberapa doyan makan. Nah itu kalau yang dikasih artemia tetap dia, asalkan kita ngasihnya gak terlalu banyak ya, dia tetap bisa makan biasanya. Nah itu juga bisa mungkin buat alternatif penyembuhan. Yang penting kita tahu takaran perkiraan dia, karena nafsu makannya yang gak seberapa banyak. Ketika sakit ya kita kasihnya jangan terlalu banyak, gitu aja mungkin. Karena kadang kita kasih pelet, kita kasih cacing sutra itu belum tentu dia mau makan. Kalau pas dia lagi sakit, lagi gedek-gedek gitu, biasanya gak mau makan. Nah itu bisa mungkin buat alternatif. Nah ini kacanya itu sebetulnya waktunya gosok yang bagian dalam, cuma belum saya gosok. Ya maklumlah teman-teman, perawatannya juga banyak, kesibukan juga bukan soal ikan aja, seperti itu. Nah ini lanjut ke ibu-ibu PKK atau muslimat. Ibu-ibu dari
PRTDE. Nah ini juga sama, nggak pernah pakai Artemia, jadi saya kecurut Artemia itu masih bertanya-tanya dia, masih tengok sana tengok sini. Ya yang lain juga nunggu ada temennya yang mulai makan mungkin, jadi nggak ada yang mau mulai. Nah masih belum. Nah itu sudah mulai ada yang nyicip. Nah ini baru kelihatan teman-temannya makan. Nah, itu ada yang sudah mulai makan. Mungkin kalau di kita gitu mungkin ini makanan nih gitu. Atau kayak kalau di pondok pesantren tuh, saya ingat ketika saya di pondok pesantren tuh mungkin kalau sambangan mangan koncoy temannya dipanggili semua, akhirnya makan. Prasmanan talaman seperti itu, lengseran. Nah ini ketika sudah tahu malah jadi bahas pondok pesantren. Ya saya ingat suasana di pondok aja ketika ikan dikasih Artemia yang dia belum pernah makan Artemia itu kan kayaknya gitu. Baru nanti ada yang 1 atau 2 yang makan, geruduk pada makan semua. Seperti itu. Nah, seru ya. Kalau sudah kenal gini biasanya besok kita kasih pakan lagi Artemia, sudah pasti langsung blab seperti itu. Seru banget. Sudah pasti doyan ikan. Terus di kesehatan juga memang bagus juga Artemia, steril karena dia seperti itu. Sayangnya kekurangannya hanya satu sih, dia agak ribet gitu aja, pakai netesin dan lain-lain. Iya sih, terus harganya juga relatif lumayan lah. Dibilang mahal banget ya enggak juga, karena kita pakainya itu kalau beli langsung 1 kaleng tuh pasti lama habisnya. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin pertemuan kali ini sampai di situ tentang kasih pakan Artemia dan melihat tarian-tarian ikan saya di Alfamni Gapi. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga saya bisa semangat lagi bikin konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.